Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat semoga bermanfaat serta barokah bagi kita semua. Liridhalillahi wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menerjemahkan Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya mengenai bab meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, serta tawakal, bab yang ketujuh ini, pertemuan sebelumnya sudah Bapak bahas mengenai apa itu pengertian optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga membahas atau memberikan kita pesan-pesan melalui ayat-ayat sucinya di Al-Quran mengenai optimis, sifat optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Kemarin sudah kan Az-Zumar, ayat Az-Zumar, dan juga An-Najm, Ali Imran sudah dibacakan, dan juga sudah berikan tugas mengenai pembacaan secara benar ketiga kutipan ayat dari ketiga surat tersebut. Dan sekarang pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menerjemahkan ketiga surat Az-Zumar, An-Najm, Ali Imran pada ayat 53 kalau di Az-Zumar, An-Najm pada ayat 39 sampai 42, kalau Ali Imran di 159 mengenai sifat optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Dan pada pertemuan ini kita akan menerjemahkan secara mufradat dan juga secara keseluruhan. Secara mufradat ini yang dimaksud adalah menerjemahkan ayat-ayat tersebut per kata. Kita akan mencoba menerjemahkan, mempelajari menerjemahkannya secara mufradat atau per kata. Yang pertama kita mulai dengan surat Az-Zumar ayat 53. Bapak akan menjelaskan menerjemahkan ayat ini secara per kata. Pertama-tama Bapak akan membacanya dahulu, membacanya secara lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kita akan menerjemahkannya secara per kata. Yang pertama, kata dalam ayat tersebut, ayat 53 ini adalah kul, yang berarti katakanlah. Kul, katakanlah. Kul ini berarti katakanlah. Ya ibadiyah, ya ibadiyah.
Ya ibadiyah, seruan. Ini merupakan panggilan. Ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Kata Qul ini merupakan fi'il amr, termasuk kata perintah. Memerintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sama Allah disuruh berkata kepada umatnya, katakanlah wahai Muhammad, kalau Allah ini berkata, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Alladzina, hamba-hamba apa? Alladzina, orang-orang yang asrofu. Asrofu ini berarti mereka yang melampaui batas. Jadi yang melakukan perbuatan yang melampaui batas, melampaui. Nah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, Qul katakanlah ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, alladzina, yaitu hamba-hamba atau orang-orang yang asrafu, mereka melampaui. Melampaui apa? Ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Ala itu artinya atas. Anfusihim, anfusun. Anfusihim ini artinya diri mereka sendiri. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. La taqnatu, la, janganlah. Ini merupakan salah satu la nahi, yaitu larangan. Jangan. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa. Janganlah kalian semua taqnatu, la taqnatu, la janganlah, la jangan, taqnatu kalian berputus asa. Berputus asa dari apa? Min memiliki arti dari. Min dari apa? Kalian jangan berputus asa dari apa? Rahmatillahi, rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Innallaha, inna ini merupakan huruf taukid, yaitu penekanan. Inna, sesungguhnya. Innallaha, maka artinya sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfiru. Allah itu maha pengampun. Allah itu akan mengampuni. Yaghfiru, mengampuni. Yaghfiru ini berarti mengampuni. Mengampuni apa? Az-dzunubah. Az-dzunubah ini merupakan jamak, ya kan? Yaghfiru dzunubah, yaitu mengampuni apa? Mengampuni dosa-dosa. Jami'an, semuanya. Secara semuanya, mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi Bapak ulangi mulai dari kata mufradat la. La, janganlah. Taqnatu, kalian berputus asa. Min, dari apa? Rahmatillahi, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Yaghfiru, Allah itu mengampuni. Dia, yaghfiru, dia ini, dianya ini kembali ke Allah. Yaghfiru, Allah mengampuni. Az-dzunuba, dosa-dosa, jami'an, semuanya, kesemuanya. Innahu, inna, sesungguhnya, hu ini berarti dia. Dia ini merupakan kembali ke kata Allah. Innahu, sesungguhnya dia ini adalah Allah. Huwa, dia juga isim dhamir, namanya isim dhamir. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia wal ghafurur rahim. Al-ghafur, maha pengampun. Ar-rahimu, maha penyayang. Coba kita kembali mulai dari awal. Qul, katakanlah ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, alladzina, hamba-hamba yang gimana? Alladzina, orang-orang, juga bisa diartikan orang-orang yang bagaimana? Asrafu, mereka melampaui, ala, atas, anfusihim, diri mereka sendiri.
La, janganlah. Taqnatu, kalian berputus asa. Mir rahmatillahi, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Yaghfiru, Allah akan mengampuni. Adz-dzunub, dosa-dosa. Jami'an, semuanya, kesemuanya. Innahu, sungguh dia ini kembali ke Allah. Huwa juga berarti dia, kembali juga ke Allah. Al-Ghafuru, maha pengampun. Ar-Rahimu, dan juga maha penyayang. Nah, berikut yang tadi itu adalah terjemah secara mufradat surat Az-Zumar ayat 53, dan kemudian surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bapak baca terlebih dahulu secara lengkapnya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'ah wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Arti secara mufradat berkata wa'an, dan bahwa, laisa, tidak ada, wa'an laisa, dan bahwa tidak ada, lil insani, bagi manusia, illa, kecuali, atau selain, diartikan kecuali atau selain juga bisa, masa'ah, apa yang ia usahakan, wa anna sa'yahu, wa anna, dan bahwasanya, dan sesungguhnya, sa'yahu, usahanya, nya ini kembali ke siapa? Ke insan, manusia. Dan bahwasanya usahanya, usaha manusia itu saufa, akan, diartikan akan bisa, diartikan kelak juga bisa, diartikan bakal juga bisa. Wa anna, dan bahwasanya, sa'yahu, usahanya, usaha manusia itu saufa, kelak atau akan, yura, diperlihatkan. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwasanya dan sesungguhnya sa'yahu, usaha manusia itu saufa yura, akan diperlihatkan. Thumma ini memiliki arti kemudian. Thumma yujzahu. Ini merupakan arti kata dalam bahasa Indonesia, yaitu diberi balasan, diberi ganjaran. Yujzahu, yujza, diberi balasan, hu, kepadanya, kepada siapa? Diberi balasan kepadanya, kepada siapa ini? Yujzahu, diberi balasan kepadanya, kepada manusia. Kemudian diberi balasan kepadanya. Balasan apa? Al-jazaa'ah, balasan. Al-jazaa'ah, balasan. Yujzahu, diberi balasan. Al-jazaa'ah, artinya balasan. Al-awfa, yang cukup, balasan yang cukup. Al-awfa bisa diartikan cukup, juga bisa diartikan sempurna. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya, kepada manusia, balasan yang bagaimana? Al-jazaa'al awfa, balasan yang cukup atau sempurna. Wa anna ini artinya bahwa, juga bisa diartikan sesungguhnya. Wa anna, dan bahwa, ila, kepada siapa? Rabbika, Rabbun. Rabbika ini berarti kata yang memiliki arti, kalau bahasa Indonesianya adalah Tuhan. Wa anna ila rabbika, dan bahwa, ila, kepada, rabbika, Tuhanmu. Rabbi, Tuhan, ka ini kamu, ka ini mukhatab. Wa anna ila rabbika, dan bahwa kepada Tuhan kamu, al-muntaha, kesudahan, juga bisa diartikan akhir dari tujuan. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwa kepada Tuhanmu akhir tujuan atau kesudahan. Secara lengkapnya, wa allaisa lil insani illa ma sa'ah
wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Wa an, dan bahwa laisa tidak ada lil insani bagi manusia illa kecuali atau selain ma apa yang sa'a ia usahakan, apa yang diusahakan oleh manusia, apa yang diusahakan oleh manusia, dan bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan. Wa anna, dan bahwasanya sa'yahu, usahanya, usaha manusia itu saufa, kelak akan dibagaimanakan, yura, akan diperlihatkan. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwasanya sa'yahu, usahanya, saufa, kelak atau bakal, yura, akan diperlihatkan. Thumma, kemudian, yujzahu, diberi balasan kepadanya. Yujzahu, diberi balasan kepada manusia. Nyanya ini kembali ke lil insani, al insan, manusia. Diberi balasan yang apa? Yang bagaimana? Al jazaa'ah, balasan al aufa, yang cukup atau sempurna. Wa anna, dan bahwa, dan sesungguhnya, ila, kepada rabbika, Tuhan kamu. Kanya ini artinya kamu. Kalau Rabbi ini artinya Tuhan. Wa anna, dan sesungguhnya, ila, kepada Rabbi, Tuhan kamu. Wa anna ila rabbika, dan bahwa kepada Tuhan kamu, al-muntaha, akhir tujuan atau kesudahan. Dan kemudian ayat 159 dari surat Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin, kita coba mufradatnya ya. Fabima, karena kasih sayang. Fabima rahmatin, karena apa? Rahmatin, kasih sayang. Kasih sayang apa? Kasih sayang siapa? Dari siapa? Minallahi, dari Allah. Fabima rahmatin, dan kasih sayang, karena kasih sayang atau rahmat, minallahi, dari Allah, linta, kamu bersikap lemah lembut, lahum, kepada mereka. Walau kunta faddan, dan andai, kurang. Walau kunta faddan, di ayatnya ada walau kunta faddan walau kunta faddan, kan? Walau kunta faddan ghalidhal. Baik, di sini ada kekurangan kosakata. Maka coba menggunakan ayatnya yang secara lengkap. Fabima rahmatin, dan sebab, karena, dengan. Fabima, dan dengan apa saja. Ma, apa. Fabima, dan dengan apa. Rahmatin, kasih sayang. Minallahi, dari Allah. Linta, engkau berlaku lemah lembut. Lahum, bagi mereka. Walau kungta, dan andai kata. Kungta, engkau menjadi faddan, keras, ghalidhal qalbi, dan juga berhati kasar. Ghalidhal qalbi, ghalidhan ini kasar, al-qalbi artinya hati. Walau kungta, dan andai kata, walau dan andai kata, kungta, engkau menjadi faddan, keras, ghalidhal qalbi, dan juga ghalidhan ini artinya apa? Kasar. Ghalidhan, kasar, al-qalbi, hati. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan andai kata engkau menjadi keras dan juga berhati kasar, lam faddu, maka tentu mereka menjauh. Lam faddu, menjauh mereka semua. Mereka akan menjauh min haulik, dari sisi kamu. Yang dimaksud kamu ini kalau dalam Al-Qur'an ini pasti Nabi Muhammad. Lam faddu min haulik, maka akan menjauh min haulik, dari sekitarmu. Fa'fu, maka dari itu maafkanlah.
anhum bagi mereka, wastaghfir dan mohonkanlah ampun lahum bagi mereka, wasyawir dan bermusyawarahlah, memiliki arti bermusyawarahlah, wasyawir dan bermusyawarahlah hum dengan mereka, wasyawirhum bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri fi dalam, al amri artinya urusan, fil amri dalam urusan, wasyawirhum fil amr maka bermusyawarahlah fil amri dalam urusan. Faida maka jika, fa ini artinya maka, idza ini artinya jika. Faida maka jika, azamta engkau membulatkan apa? Membulatkan tekad. Faida azamta dan apabila dan jika engkau membulatkan tekad, fatawakkal maka bertawakallah, ala atas atau kepada Allah ya Allah. Fatawakkal 'ala Allah maka bertawakkallah kepada Allah. Inna memiliki arti sesungguhnya atau bahwa, inna sesungguhnya Allah yuhibbu berarti menyukai. Inna sesungguhnya Allah itu yuhibbu menyukai al-mutawakkilina orang-orang yang bertawakal. Baik, Bapak jelaskan mulai dari awal. Fabima maka dengan apa saja, rahmatin rahmat maka dengan rahmat, minallahi dari Allah, lingta engkau berlaku lembut, lahum bagi mereka, walau dan andaikan, kungta engkau menjadi fadhan menjadi kasar, menjadi keras, walau kungta dan andaikan kungta engkau menjadi fadhan keras, bersikap keras. Fadhan ini artinya keras. Ghalidhal qalbi berhati kasar. Ghalidha ini artinya kasar, al-qalbi artinya hati. Walau kungta fadhan ghalidhal qalbi dan andaikan engkau menjadi keras, ghalidhal qalbi dan juga menjadi berhati kasar, lang fadhu mereka akan menjauhkan diri, akan menjauh, lang fadhu akan menjauh, min haulik dari sekitarmu, min haulika, ka ini artinya kamu, min ini dari, min dari, hauli sekitar, ka ini kamu artinya kamu, min haulika kalau digabung dari sekitarmu, lang fadhu min haulik akan menjauh, min haulik dari sekitarmu. Fa'fu maka mohonkanlah maaf, fa'fu maka maafkanlah, anhum untuk mereka, wastaghfir dan mohonkanlah ampun, lahum bagi mereka atau untuk mereka, wasyawir dan bermusyawarahlah hum dengan mereka, fil amri fi dalam, al amri urusan. Faida maka jika, atau juga bisa diartikan kemudian, faida kemudian jika, faida fa kemudian idza jika, faida kemudian jika, azamta engkau membulatkan, azamta membulatkan tekad maksudnya. Faida azamta dan apabila engkau, kemudian jika engkau membulatkan tekad, fatawakkal maka bertawakkallah, ala atas Allah ya Allah, fatawakkal 'ala Allah maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu yuhibbu menyukai, mencintai. Yuhibbu artinya mencintai. Al-mutawakkilina orang-orang yang bertawakal. Berikut yang tadi itu terjemah secara mufradat. Kalau ini ada kata yang kurang. Kalau di slide yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Slide kelima mengenai surat Al-Imran ayat 159 ada kata yang kurang. Kata yang kurang itu fabima rahmatim minallahi linta lahum, walau kunta tidak ada pada slide ini kan. Walau kunta dan andaikan.
walau dan andaikan kunta engkau menjadi fadhan ghalidhal qalbi lam fadhu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. 'Alallahnya juga tidak ada pada slide ini. Maka dari itu tadi Bapak menggunakan terjemahan secara keseluruhan, tapi Bapak menjelaskannya secara mufradat. Baik. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai menerjemahkan Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159 secara mufradat atau secara perkata. Mufradat ini artinya kata, kosakata. Kemudian secara keseluruhannya, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui, ala anfusihim, atas diri mereka, la taqnatu, janganlah berputus asa, mir rahmatillahi, dari kasih sayang Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni dosa-dosa kalian semua. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal ghafurur rahim, dia itu maha pengampun dan juga maha penyayang. Arti secara keseluruhannya ada di bawah ayatnya. Dan surat kedua yaitu An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'ah wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfah wa anna ila rabbikal muntaha wa allaysa lil insani, dan bahwa bagi manusia illa kecuali masa'a, apa yang telah diusahakannya, wa anna sa'yahu, maka sesungguhnya usahanya manusia itu, saufa, kelak, yura, diperlihatkan, thumma, kemudian, yujzahu, dibalaskan, diberi balasan. Balasan yang bagaimana? Dibalaskan bagi manusia al-jazaa al-awfah, balasan yang sempurna. Wa anna, dan sesungguhnya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, al-muntaha, kesudahannya. Arti secara lengkapnya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kepada manusia itu sendiri. Kemudian usahanya itu kemudian diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Kemudian surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dan atas kasih sayang dari Allah, linta lahum, engkau berlaku lembut, lahum, bagi mereka, walau kunta, dan andaikan kamu menjadi fadhan, keras, bersikap keras, ghalidhal qalbi, dan berhati kasar, lam fadhu, tentulah mereka menjauh, min haulika, dari sekitarmu, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohon akan ampunan bagi mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, dalam urusan, fa idza, kemudian jika, azamta, kamu membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakkallah,
alallahi, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul mutawakkilin, menyukai orang-orang bertawakal. Secara keseluruhannya artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fa idza azamta fatawakkal 'alallah, fatawakkal 'alallah, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik, itu penjelasan dari Bapak mengenai menerjemahkan ketiga surat dari masing-masing ayat itu secara mufradat, secara perkata, dan juga secara keseluruhannya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Nanti untuk pemberian tugas Bapak jelaskan ketika Bapak jelaskan di Google Classroom. Dan alhamdulillah, terima kasih untuk yang sudah mengkoordinir dan membuat grup WhatsApp, sehingga pengumpulan tugasnya dari grup WhatsApp saja. Nanti tugasnya Bapak jelaskan di Google Classroom. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat, barokah ilmunya. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan ucap atau kata dari Bapak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.